Tuhan bersama saya Pastor Michael Kasonso. Ya, saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kembali di dalam MMK menjadi murid Kristus. Saya akan sharekan dalam topik keempat, di mana ada yang namanya kuasa persekutuan. Oke, semua siap? Haleluya. Nanti ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya tulis itu harus dibaca. Oke. Nah, setelah kita lahir baru, ya, kita memiliki hubungan yang baru, perhatikan, dengan Allah dan sesama saudara seiman. Penting sekali bagi kita untuk membangun persekutuan baik dengan Allah maupun dengan saudara seiman kita. Amin. Nah, persekutuan dengan Allah dan saudara seiman, yang pertama, persekutuan dengan Allah harus melalui doa. Haleluya. Melalui apa? Doa. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa. Doa itu adalah suatu dialog dengan Tuhan. Ya, doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah dialog antara orang dengan Tuhan. Jadi doa bersifat dua arah. Perhatikan, doa bersifat dua arah. Bagaimana cara berdoa? Pertama-tama kita harus datang dan masuk dalam hadirat Allah dengan darah Yesus. Amin. Kemudian kita berbicara kepada Bapa tentang kebutuhan-kebutuhan kita dan orang lain. Dan kemudian kita menanti-nantikan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana Allah berbicara kepada kita? Tentunya melalui doa. Saudara, mari membangun hubungan dengan Tuhan. Itu ada kuasa di dalam persekutuan, ya, di dalam doa. Saudara, seperti handphone, sebagus-bagusnya kalau dia tidak pernah di-charge, ada terhubung dengan aliran listrik, ya, dia tidak akan punya daya baterai dan nggak bisa digunakan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dengan doa maka ada kuasa. Ada, amin. Mari sebagai murid Kristus saya anjurkan saudara untuk punya hubungan doa dengan Tuhan. Setiap hari dalam Markus 1 ayat 35, Yesus pagi-pagi benar, dia bangun dan berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Saudara bisa lihat contoh-contoh di Alkitab. Kekuatan doa itu luar biasa. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan bahkan sudah bisa mengajar kekuatan kami hanya di dalam doa. Nah, yang kedua, persekutuan dengan Allah melalui firman Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, saudara. Haleluya. Kalau engkau bersekutu dengan firman Tuhan, di dalam Mazmur 1 juga ayat 1 dikatakan yang berbahagia itu mereka yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Setiap kali membaca firman Tuhan, tanyakanlah 4 hal berikut. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, perhatikan saya ajarkan, saudara harus tanya dalam hatimu, apa yang Tuhan katakan kepada saya? Amin. Saya harus bertobat dari dosa apa? Terus yang ketiga, perintah apa yang harus saya lakukan? Amin. Yang keempat, janji-janji apa yang Tuhan berikan kepada saya? Haleluya. Persekutuan dengan firman akan menghasilkan iman yang membawa kita taat dan menang atas persoalan hidup kita. Mari baca Alkitab. Mari saudara harus senang. Kau harus suka. Ya, bahasa Yunaninya merenungkan itu haga. Amin. Kau harus, ya, betul-betul dapat rema, ya, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Jadi kalau saudara, saya pernah ke tembok ratapan orang-orang Yahudi itu, ya, mereka menuruti Taurat, ya, mereka berdoa itu, doa haga itu mereka memperkatakan, ya, firman. Haleluya. Memperkatakan firman, diberkati, ya, bangsa kami Israel, dan akhirnya luar biasa. Jadi engkau perkatakan firman, maka hal itu akan terjadi. Ya, Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4, Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ada, amin. Mari, kuasa persekutuan yang pertama tadi dengan doa, yang ketiga dengan firman Tuhan, yang kedua dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu bersekutu dengan saudara seiman.
Ibrani 10 ayat 24 dan 25 di situ dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dengan saudara-saudara seiman. Amin. Kita tidak cukup bersekutu dengan Tuhan saja, tapi perlu bersekutu dengan saudara seiman yang lain juga. Amin. Saudara, ya makanya walaupun saudara hari-hari ini ya kita hidup di zaman pandemi ini, ada social distance ya, jaga jarak, tapi tetap sangat penting sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, engkau harus terus membangun hubungan. Amin. Haleluya. Untuk apa kita perlu bersekutu dengan saudara seiman yang lain? Pertama adalah tidak mungkin kita dapat mengasihi yang tidak kelihatan. Amin. Jika kita dapat mengasihi yang kelihatan, jadi yang dulu kelihatan, kasihi saudaramu, kasihi ya orang tuamu, kasihi istri, suamimu, anak-anakmu. Itu persekutuan. Haleluya. Makanya Tuhan membenci perceraian. Haleluya. Mari engkau kalau yang sudah kembali gereja, ada komsel, ya ada persekutuan, ada pertemuan, ada doa. Kita berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Amin. Mari. Kedua, kenapa kita harus bersekutu? Untuk memelihara atau menjaga kita dari kemurtatan, ya, atau pengaruh kedagingan, setan dan dunia. Saudara, kalau engkau sering berjumpa dengan anak-anak Tuhan satu dengan yang lain, ya engkau akan banyak komunikasi, engkau akan terjaga. Amin. Karena setan itu ya seperti singa yang mengaum-ngaum. Ingat, kita seperti Kristen domba. Domba itu tidak pernah sendirian. Haleluya. Harus dekat dengan gembala dan kawanan domba. Haleluya. Tidak ada namanya sendirian domba, ada namanya kawanan domba. Ada. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, penting sekali jadikanlah persekutuan kita dengan Tuhan sebagai prioritas utama dan persekutuan dengan saudara seiman sebagai prioritas yang berikutnya. Oke, bersama saya dengan Pastor Michael Kasonso, saya percaya, saya berdoa melalui pengajaran firman Tuhan ini, kuasa persekutuan, kita sudah topik keempat, biar engkau menjadi murid Kristus yang sejati, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia dengan sesama saudara seiman, dengan keluargamu, jangan sampai tercerai berai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin.